Pernahkah kamu mengalami situasi di mana kamu merasa sangat yakin atas sesuatu, tapi ternyata kamu salah? Itulah yang disebut sebagai cognitive bias. Cognitive bias atau bisa diterjemahkan sebagai bias kognisi adalah kesalahan sistematis dalam cara manusia berpikir dan memproses informasi yang dapat menyebabkan penyimpangan dari rasionalitas atau penilaian yang objektif. Bias ini muncul karena otak kita cenderung menggunakan jalan pintas mental untuk mengolah informasi dengan cepat. Tetapi dampaknya terkadang menghasilkan keputusan yang tidak akurat atau tidak logis. Ada banyak macam cognitive bias, tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama adalah confirmation bias atau bias konfirmasi. Confirmation bias ini terjadi karena kita cenderung mencari informasi yang mendukung kepada keyakinan kita saja. Contoh, kita meyakini bahwa tahun ini situasi ekonomi global akan memburuk. Maka kita akan memiliki kecenderungan untuk browsing dengan kata kunci penurunan kondisi ekonomi, atau ekonomi global memburuk, atau resesi, atau economic depression, dan semacamnya. Nah, di era digital saat ini, bias konfirmasi ini semakin diperparah dengan algoritma yang dipakai oleh mesin pencari dan sosial media seperti Google, Facebook, Instagram, dan lain-lain, di mana mereka akan cenderung mengumpan kepada kita berita-berita yang relevan dengan kata kunci yang pernah kita masukkan ke dalam pencarian atau histori dari jejak internet kita. Nah, di sini kita perlu sadar agar di dalam mencari informasi kita tidak tergiring ke dalam bias konfirmasi ini. Cognitive bias yang kedua itu adalah anchoring bias. Anchoring bias terjadi ketika kita terlalu berpegang kepada informasi yang pertama kita dengar. Misalnya, ketika hari pertama masuk sekolah di kelas 1 SMP, kita mendengar bahwa Wakil Kepala Sekolah, Bapak A, itu orangnya galak dan suka menghukum. Meskipun belum ada pengalaman kita yang membuktikan hal itu, tetapi memori atas informasi pertama ini akan melekat di dalam pikiran kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengenal kata labeling. Si Anu itu pemalas, dia itu tukang tidur. Padahal itu terjadi bertahun-tahun yang lalu ketika kita masih mengenal si Anu dan si dia ini sebagai teman sekolah. Mungkin saat ini perjalanan hidup mereka sudah berubah ya. Barangkali keduanya sudah menjadi anggota militer yang sangat disiplin dan bahkan pernah dikirim ke daerah-daerah konflik. Nah, tentunya bukan lagi tukang tidur dan pemalas ya. Yang ketiga adalah halo effect. Ketika kita menilai seseorang hanya dari satu kesan awal saja. Misalnya kita berkenalan dengan seorang penjual yang rapi dan berpakaian necis. Kemudian kita berpikir bahwa, wah ini pasti seorang yang jujur, seorang yang berpendidikan, dan seorang sales yang sukses. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengenal istilah pencitraan. Sebenarnya ini adalah salah satu contoh dari halo effect. Nah, agar tidak terjebak ke dalam halo effect, maka kita perlu menyediakan waktu dan perhatian kita untuk menyelidiki lebih dalam. Kita tidak boleh terjebak hanya ke dalam penampilan pertama dia. Cognitive bias yang keempat adalah Dunning-Kruger effect. Bias kognitif ini dinamai menurut dua ilmuwan yang meneliti fenomena ini, namanya Pak Dunning dan Pak Kruger. Secara sederhana, dapat saya jelaskan, penelitian Pak Dunning dan Pak Kruger ini melibatkan kelompok yang kompeten dan kelompok yang kurang kompeten. Kepada mereka dilakukan sebuah tes kompetensi dengan terlebih dahulu mereka harus menebak berapa nilai yang akan mereka dapatkan di dalam tes tersebut. Kelompok yang kurang kompeten cenderung menduga bahwa diri mereka akan mendapatkan nilai yang baik. Tetapi ketika hasil tes diumumkan, ternyata hasil tesnya di bawah dugaan mereka. Sebaliknya, kepada kelompok yang lebih kompeten, dilakukan tes serupa dengan terlebih dahulu mereka harus menebak berapa nilai mereka sendiri pada akhir tes. Dan ketika tes selesai dilaksanakan dan hasil diumumkan, ternyata rata-rata kelompok ini menebak nilai mereka di bawah nilai sesungguhnya yang bisa mereka peroleh di dalam tes. Dunning-Kruger effect mengajarkan kepada kita bahwa kita cenderung melebih-lebihkan kemampuan kita sendiri justru ketika kita belum memiliki kemampuan tersebut. Dan ini tentunya sangat berbahaya ketika kita hendak mengambil keputusan. Kita akan merasa terlalu percaya diri dan abai terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Disinilah kita perlu selalu mawas diri dan bersikap humble supaya terhindar dari jebakan Dunning-Kruger effect. Nah, demikianlah saya sudah menjelaskan 4 macam cognitive bias. Kesadaran akan adanya cognitive bias bisa membuat kita lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Sekian video ini, salam semangat dan jangan pernah berhenti belajar.